Bagaimana kita tetap tegar walaupun keadaan kita tidak kondusif, walaupun keadaan kita tidak menentu, kita tetap memaksimalkan ibadah-ibadah kita, kewajiban-kewajiban kita. Bahkan kita tetap berusaha selalu taat walaupun di situasi dan kondisi yang mungkin banyak orang yang tidak taat di sekeliling kita, banyak orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka. Namun kita tetap berusaha menjalankan ketaatan kita. Kita tetap berpuasa walaupun pekerjaan kita mungkin berat di lapangan, penuh dengan banyak forsir tenaga, benturan-benturan yang menjadikan pikiran dan fisik kita terforsir. Kita tetap semangat, tetap teguh, tetap tegar menjalani ibadah tersebut. Maka itulah teman-teman yang disebut dengan kesabaran dalam menjalani ibadah. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga di hari-hari kita di bulan Ramadan ini kita dapat memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk mengisi segala sesuatunya dengan berbagai macam ibadah dan aktivitas-aktivitas positif, yang itu semua semoga menjadi suatu investasi atau bekal kita nanti di yaumul akhir, di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita itu menjalani berbagai aktivitas atau berbagai ritual ibadah yang mahdoh maupun yang wairu mahdoh, yang langsung maupun yang tidak langsung, dengan melandasi berbagai aktivitas kita itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa sabar, sehingga apa yang kita jalankan benar-benar menjadi suatu kekhidmatan tersendiri bagi kita. Marilah kita bahas lebih dalam tentang hal tersebut dalam segmen Olah Pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita dalam menjalani berbagai macam kegiatan, entah itu mungkin ibadah-ibadah yang kita khususkan, mengisi waktu-waktu dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kita, terutama dalam mengisi bulan Ramadan ini. Tentu sebagai manusiawi, sebagai orang yang memiliki rasa-rasa yang normal sebagai manusia, ada masanya kita menjalani ibadah-ibadah tersebut atau aktivitas keseharian kita yang mungkin di luar ibadah, yang itu bukan termasuk dalam ibadah mahdoh, dalam ibadah-ibadah yang memang ritual, yang memang secara langsung seperti kewajiban dan sunnah dan lain sebagainya. Seringkali atau mungkin terkadang kita mengalami suatu perasaan lelah, suatu mungkin keadaan-keadaan hati yang dikarenakan oleh situasi dan kondisi kehidupan kita, seringkali menjadikan perasaan kita atau mungkin fisik kita atau mungkin pikiran kita begitu amat tidak menentu, begitu amat campur aduk dengan berbagai mungkin masalah yang ada dalam kehidupan kita, dengan mungkin tuntutan-tuntutan hidup, dengan mungkin berbagai macam target-target mungkin yang harus kita capai dalam mungkin pekerjaan kita, dalam mungkin keseharian kita. Segala kompleksitasnya itu seringkali menjadikan pikiran kita itu terpecah belah dan fisik kita seringkali terforsir dengan berbagai macam hal, yang itu semua menjadikan diri kita itu lelah dalam menjalani kehidupan ini.
Seringkali di tengah-tengah kelelahan itu kita memiliki suatu kewajiban-kewajiban, entah itu sholat berjamaah mungkin sunnah ya, tapi menjalani sholat yang wajib, yang fardu, optimalnya kita berjamaah di masjid. Kemudian mungkin kita ingin mengisi waktu kita, luang kita sambil menunggu buka puasa kita dengan mengaji tadarus Al-Quran, atau mungkin ketika setelah buka, setelah isya kita menjalankan sholat sunnah taraweh dan kemudian tadarus kembali. Terkadang dalam hati dan benak kita ingin melakukan itu semua. Kita ingin memaksimalkan hari-hari kita di bulan Ramadan ini, di hari-hari, dari hari ke hari di bulan Ramadan ini. Namun seringkali kita tidak berdaya untuk dapat memaksimalkan hal-hal tersebut, memaksimalkan waktu yang kita miliki di bulan Ramadan ini, karena kehidupan kita, atau mungkin kesibukan kita, atau mungkin berbagai macam problem yang datang di dalam hari-hari kita menjadikan energi kita terforsir, energi kita terbelah dengan berbagai hal-hal tersebut, sehingga keinginan kita untuk menjalani ibadah dengan maksimal seringkali terhalangi oleh mungkin rasa malas, rasa lelah, rasa mungkin penat, rasa mungkin ketidaknyamanan hati dan pikiran kita karena berkecamuk berbagai hal dalam benak kita. Itu semua penting bagi kita untuk menanamkan dalam diri ini perasaan-perasaan sabar dalam menjalani ibadah-ibadah tersebut, karena sejatinya menurut banyak sekali keterangan dari para alim ulama, para orang-orang soleh terdahulu, para orang ahli agama, ahli dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau-beliaunya itu memberikan suatu penjelasan, memberikan suatu arahan bahwa kesabaran atau sifat sabar sejatinya bukan hanya kita perlukan atau kita tanamkan dalam diri kita ketika kita menghadapi suatu problematika hidup, suatu mungkin peristiwa-peristiwa tragedi yang menjadikan kita sedih, atau mungkin suatu bencana-bencana atau masalah yang menjadikan kita bingung, kalut dan lain sebagainya. Kesabaran itu menurut para alim ulama adalah bentuk kebertahanan kita, bentuk bagaimana kita itu di saat kita lelah, di saat mungkin kita malas, di saat mungkin hati kita berkecamuk, tidak nyaman dalam menjalani kehidupan ini, kita tetap bersih teguh, kita tetap memaksa diri atau mungkin tetap bersemangat menjalani atau berusaha memenuhi ibadah-ibadah yang kita inginkan, yang mungkin itu suatu kewajiban bagi kita, bahkan yang sunnah-sunnah pun yang ingin kita maksimalkan, untuk terus kita berusaha memaksimalkannya walau di tengah-tengah keadaan yang tidak kondusif dalam diri kita, walau keadaan-keadaan itu mungkin kurang mendukung dari hal-hal yang ingin kita lakukan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah tersebut. Dengan mungkin kita itu sedikit memaksa diri dan terus tetap menjalankan ibadah-ibadah tersebut, contohnya seandainya kita setelah pulang dari bekerja, tentu kan kita mengalami kelelahan, mengalami suatu penat, mungkin ada tekanan dari atasan, atau mungkin target-target yang mungkin harus kita capai, ya mungkin belum kita capai, tentu perasaan kita akan berkecamuk, perasaan kita akan tidak menentu. Namun di sela-sela itu, ketika kita mendengar azan di masjid, kemudian kita tergugah,
terus kita itu tetap bersiap-siap diri, kemudian berangkat ke masjid, tetap berusaha menjalankan sholat jamaah di masjid, karena dengan itu kita mendapatkan keutamaan yang lebih daripada kita sholat di rumah. Itu semua menjadikan kita itu lebih baik, dan itulah yang disebut dengan kesabaran dalam beribadah. Bagaimana kita tetap tegar walaupun keadaan kita tidak kondusif, walaupun keadaan kita tidak menentu, kita tetap memaksimalkan ibadah-ibadah kita, kewajiban-kewajiban kita. Bahkan kita tetap berusaha selalu taat walaupun di situasi dan kondisi yang mungkin banyak orang yang tidak taat di sekeliling kita, banyak orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka. Namun kita tetap berusaha menjalankan ketaatan kita. Kita tetap berpuasa walaupun pekerjaan kita mungkin berat di lapangan, penuh dengan banyak forsir tenaga, benturan-benturan yang menjadikan pikiran dan fisik kita terforsir. Kita tetap semangat, tetap teguh, tetap tegar menjalani ibadah tersebut. Maka itulah teman-teman yang disebut dengan kesabaran dalam menjalani ibadah. Dan itu sangat penting teman-teman, karena perlu kita memiliki suatu kesabaran dalam ibadah. Karena sebagai manusiawi tentu kita memiliki perasaan-perasaan yang silih berganti, perasaan-perasaan yang mungkin kadang nyaman, kadang tidak nyaman, kadang mungkin senang maupun susah. Nah, di sela-sela sebagaimana hal seperti itu, di sela-sela pergolakan jiwa yang mungkin mudah berganti dan mudah sekali rentan tentang interaksi-interaksi yang ada di sekeliling kita, kesabaran dalam menjalankan ibadah adalah suatu yang penting teman-teman. Maka dari itu, semoga kita semua dapat mampu sabar dalam menjalani ketaatan kita, karena sesungguhnya menjalani ketaatan itu bagi kita, bagi orang yang mungkin masih awam atau mungkin masih menjalani suatu ketaatan-ketaatan itu dengan merangkak, dengan selangkah demi selangkah, pada awalnya akan merasa suatu hal yang begitu amat berat, karena kita harus merayakan banyak hal. Kita harus merelakan waktu kita harus menyisihkan tenaga kita harus bersabar menjalani itu semua di sela-sela kelelahan kita, di sela-sela mungkin rasa malas kita. Dan apabila kita mampu untuk menjalani itu, maka kita disebut orang-orang yang mampu dapat bersabar menjalani ketaatan itu. Dan ketaatan memang butuh sekali rasa sabar dalam menjalaninya. Mungkin itu teman-teman, jadikanlah hal-hal tersebut menjadi suatu renungan yang penting bagi kita, bahwa kita harus terus dari hari ke hari semangat dan terus bersabar dalam menjalani ketaatan ini, sehingga kita mampu dapat memaksimalkan kesempatan-kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita, suatu bentuk pengabdian yang begitu amat nantinya kita banggakan ketika nanti kelak di yaumil qiyamah. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Sebarkanlah konten ini agar konten ini dapat menjadi suatu keberkahan dan kemanfaatan bagi banyak orang. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.